Oke, jazakumullah khairan, pertanyaan bagus gitu ya. Bagaimana cara saya bertahan di lingkungan pertemanan seperti itu? Gimana ya caranya ya? Eee, ya gimana ya, saya juga bingung kalau ditanya. Namanya berteman ya kan nggak ada alasannya ya, gitu. Tapi kalau ditanya mungkin begini ya, mungkin begini, saat itu saya punya banyak ratusan teman anak sastra, apalagi saya juga kuliah di jurusan sastra saat itu. Sekarang saya jurusan saya kuliah di jurusan penyiaran Islam. Tapi kalau saat itu saya kuliah di jurusan sastra, ya maka saya mencoba mengimbangi saja gitu loh. Saya ikut banyak organisasi Islam, saya juga berguru kepada banyak ulama gitu ya. Eee, saya punya guru-guru sastra yang banyak, saya punya teman-teman sastra yang banyak, tapi saya juga mengimbangi itu. Saya punya guru-guru hafiz Quran, saya punya teman-teman yang seorang penghafal Quran, saya punya teman-teman yang mereka memang orang yang menekuni fikih, mereka adalah orang-orang yang menekuni, apa namanya, ilmu-ilmu keislaman gitu loh, sehingga ada sebuah keseimbangan dalam diri saya gitu loh. Ada grup-grup puisi, ada juga grup-grup Quran dalam handphone saya. Ada grup-grup yang isinya sastra, ada juga grup-grup yang isinya diniyah dalam handphone saya. Nah, kayak teman-teman nih misalnya gitu ya, kalau kita bilang lingkungan mendukung atau nggak ada sebenarnya gitu loh. Karena barangkali kita dijatuhkan di sebuah lingkungan itu, ya tujuannya untuk berdakwah. Tinggal sekarang kita mau nggak cari lingkungan yang baru itu aja sebenarnya, gitu ya. Teman-teman misalnya ada dari jurusan teknik atau teman-teman dari jurusan biologi, ya nggak ada dong di jurusan biologi yang fokusnya hafal Quran karena mereka masuk ke dalam jurusan biologi tujuannya untuk belajar biologi kan. Maka mau nggak mau teman-teman carilah kantong-kantong penghafal Quran itu di mana. Teman-teman carilah orang-orang yang mempelajari Islam itu adanya di mana, gitu ya. Kita punya 3 grup kemaksiatan, imbangi dengan 6 grup kebaikan, gitu loh. Kita punya 5 grup yang isinya ngomongin selain Allah, maka kita harus punya 15 grup yang isinya ngomongin tentang Allah Subhanahu wa taala. Itu aja sebenarnya. Dan sampai hari ini saya tidak kehilangan ikatan dengan mereka-mereka yang anak sastra itu karena saya tetap merasa ini mereka adalah tanggungan saya gitu loh. Mereka adalah tanggung jawab saya mengenal mereka, siapa lagi orang yang bisa menunjukin mereka kepada Al-Quran kalau saya menjauh dari mereka. Tapi perlu waktu, jangan langsung. Ya kita selama ini menafsirkan, menasehati itu harus direct gitu ya. Sebenarnya kadang-kadang dengan kita hadir di sisi mereka, itu juga sudah cukup dijadikan sebagai nasihat buat mereka. Kita baca Quran di sebelah mereka, kita sholat di sebelah mereka, kita makan makanan halal di sebelah mereka, menutup aurat di sebelah mereka, di samping mereka, mereka akan melihat sendiri. Gitu ya. Caranya begitu. Untuk mengimbangi pertemanan itu, ya teman-teman kalau punya 15 orang yang suka berzina, maka cari 30 orang yang mengingatkan kita betapa haramnya zina. Kalau punya 10 orang teman yang tidak berjilbab, maka cari 20 orang yang berjilbab yang menjadi teman kita. Ya, teman-teman punya 10 orang teman yang merokok, gitu ya. Cari 20 orang yang tidak merokok dan meyakini bagaimana hukum merokok sesuai dengan nas-nas yang ada. Ya, teman-teman punya 10 teman yang tidak menghafal Al-Quran, bahkan tidak mengetahui Al-Quran, maka teman-teman cari 100 orang yang menghafal Al-Quran. Caranya harus seperti itu. Nanti dengan demikian kita akan terbiasa. Kita melihat status mereka. Oh, yang satu ngomongin puisi, tapi lihat status orang selanjutnya, oh yang ini ngomongin Quran nih, gitu loh. Kita lihat status lagi selanjutnya, oh yang ini ngomongin Quran nih. Teman-teman follow-followin tuh akun-akun orang yang menghafal Quran, gitu ya. Teman-teman tukeran nomor sama orang-orang yang menghafal Quran, tukeran nomor sama orang-orang yang mempelajari agama Islam ya. Jangan cuma tukeran nomor sama orang yang sekedar bisnis, jangan cuma tukeran nomor sama orang yang sekedar punya portofolio sosial dan lain sebagainya, nggak cukup. Ya, kedekatan kita kepada Al-Qur'an, kedekatan kita kepada orang-orang yang menghafal Quran itu akan menyebabkan kita mampu menghadapi lingkungan pergaulan yang keras sekalipun. Itu kira-kira ya. Saya kembalikan kepada akhir Bang. Oke, jazakallah khair Bang Amar. Sudah sangat jelas ya ini seharusnya Nisa. Bahwasanya penting kita dalam memiliki teman. Ya tentu kita berteman dengan siapa saja, tapi kalau lebih baiknya kita memiliki teman yang lebih banyak adalah yang mendekatkan diri kita kepada Allah, begitu ya. Dan begitu juga barangkali akhlak yang dicontohkan Rasulullah ya. Beliau juga bermuamalah dengan orang kafir gitu kan. Tapi tetap memiliki sahabat yang saling mendukung beliau. Oke, baik. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan raise hand atau sampaikan melalui chat. Oke, Rizky ya. Silakan Ki. Oke, Kak, ditanya. Tentunya di zaman sekarang ini kan dakwah itu sudah tidak asing lagi di online. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara dakwah online atau dakwah digital kita bisa sesuai dengan
syariat dakwah Rasulullah. Mungkin itu saja. Baik, ini pertanyaan bagus. Ini pertanyaan bagus. Kadang-kadang memang saya melihat ada beberapa konten itu yang asal seakan-akan ada istighfarnya, seakan-akan ada basmalahnya gitu ya, seakan-akan ada apanya, seakan-akan pasti sesuai dengan syariat Islam. Ternyata belum tentu. Ya ternyata belum tentu. Cara yang pertama ya, mau nggak mau kita memang punya ikatan kepada guru-guru agama, kepada kiai-kiai setempat gitu loh. Saya tidak tahu gitu ya, kiai-kiai yang dekat di Padang itu siapa gitu ya, atau ulama-ulama di Padang itu siapa, teman-teman bisa cari sendiri gitu ya. Tapi dari sana teman-teman selesaikan dulu satu ilmu. Saya dengan Ustadz Asep Sobari, beliau adalah sekretaris Ikatan Alumni Universitas Islam Madinah gitu ya. Saya belajar sirah sama beliau. Saya belajar sirah sekitar 6 tahun gitu loh. Di apa namanya private gitu loh. 6 tahun seminggu sekali saya belajar sirah sama beliau. Ya. Dan itu membuat kita punya pola pikir sendiri kepada bukan fikih, kita punya pola pikir sendiri kepada sirah nabawiyah. Kita punya pola pikir sendiri kepada apa yang jangan dan apa yang harus dikonten. Yang kedua, kita banyak baca. Semua orang teman-teman saya yang konten pasti banyak baca, pasti itu. Ya baca apa? Jangan baca buku-buku yang masalah-masalahnya terpisah. Tapi teman-teman tamatkan satu buku yang bahasan agama Islam itu komprehensif. Tamatin satu buku tafsir. Ya, kalau teman-teman tafsir-tafsir yang mudah, cari aja tafsir Al-Azhar kalangan Buya Hamka. Ya, itu bagus banget, bagus banget. Gitu ya. Atau yang kedua, teman-teman tamatkan buku sirah. Ya, buku sirah yang mudah itu karangan Kiai Haji Munawar Khalil. Itu panjang, lengkap gitu ya. Atau teman-teman sekalian coba hafalkan Quran terlebih dahulu. Jadi teman-teman nggak asal ngomong gitu ya. Kadang saya banyak jumpai orang yang asal sedih terus asal kutip ayat Al-Quran tanpa dia mengetahui ini ayat munasabahnya apa, asbabun nuzulnya apa, arti harfiah bahasa Arabnya apa. Kok tahu-tahu dia kutip, dia asal buka Al-Quran, tahu-tahu langsung menemukan seperti itu, langsung dia jadikan konten. Sebagai renungan boleh saja, tapi kalau dijadikan konten jangan dulu. Gitu ya, jangan dulu. Banyak teman-teman saya yang merupakan para penghafal Quran, kalau ngonten seakan-akan nggak pakai Quran. Akan tetapi isi konten mereka sebenarnya sangat berat dan sangat berbobot. Karena apa? Karena mereka belajar dulunya. Jadi nggak ada jalan pintas, gitu ya, nggak ada jalan pintas. Cara yang ketiga, teman-teman sekalian, cara agar konten kita ya sesuai dengan itu, gitu ya, sesuai dengan tuntutan agama Islam. Kita bersahabat dengan banyak orang dan mintalah kritik dari mereka, mintalah nasihat dari mereka setiap kali kita selesai konten. Misalnya nanti Rizky nulis, udah nulis diupload segala macam, tanya sama teman yang kita anggap lebih berilmu. Ya, main ke rumahnya atau telepon, Ana minta nasihat dong. Ana habis konten gini, tapi Ana takut konten ini tidak sesuai dengan syariat Islam atau kontennya sudah sesuai tapi cara kita konten nggak sesuai dengan syariat Islam. Loh kok bisa ada cara konten yang nggak sesuai dengan syariat Islam? Kemarin ada ulama kiai sih gitu ya, ada kiai ngasih tahu pernikahan gancet, ada videonya, itu nggak boleh juga gitu ya. Gitu ya teman-teman sekalian. Atau misalnya dakwah dengan TikTok juga ada batasannya. Kalau bisa jangan pakai musik. Saya nggak bicara masalah musik halal atau haram. Akan tetapi saya bicara substansi agama. Ini lucu di TikTok saya mulai lihat tuh. Saya nggak punya TikTok, tapi saya ngintip-ngintip dikit lah gitu ya. Ada orang yang ngomongin Quran, tapi backgroundnya musik. Gimana caranya gitu loh? Ya, ini gimana caranya? Nggak ketemu gitu kan? Ada orang ngomongin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi caranya ngelawak, nggak ketemu gitu loh. Gimana caranya? Ya nggak ketemu, nggak ketemu. Maka teman-teman sekalian itu ya 3 cara yang mudah-mudahan nanti Rizky bisa mengaplikasikan itu dan tentu juga perlu latihan ya. Rizky jangan takut kalau sudah punya ikatan dengan guru, sudah banyak baca buku dan punya banyak sahabat gitu ya. Mulailah ngonten ya, mulailah ngonten dan jangan marah di media sosial. Kemudian jangan ngurusi hal-hal yang remeh-temeh, nggak usah ngurusin dinner candy, tretan muslim, coke padede, nggak usah diurusin. Ya, mereka memang dibayar untuk membaca belah Islam itu nggak usah diurusin. Ya, kira-kira itu saya kembalikan kepada Akhir Lambang. Oke, jazakallah khair lagi Bang Amar. Gimana Rizky? Sudah terbuka ya dengan insight-nya? Ya, Allah, insya Allah. Semoga bisa menjadi konten kreator dakwah juga nih Rizky. Amin. Boleh teman-teman yang lain? Ada lagi yang mau bertanya atau diskusi di sesi ini? Karena kita masih ada waktu insya Allah ya, sampai jam 3.25 lah nanti. Sekarang kalau ada yang mau bertanya, langsung di kolom chat saja. Atau kalau mau langsung menyampaikan, bisa di raise hand gitu, teman-teman semua. Apakah ada lagi nih, teman-teman? Mungkin untuk share screen-nya boleh di close dulu ya, panitia, supaya nanti bisa jelas
yang sen atau bagaimana? Silakan, ada lagi barangkali keresahan-keresahan yang teman-teman hadapi di masa pandemi ini seputar sosial media ataupun dakwah yang bisa kita diskusikan nih bareng Bang Amar Arisalah. Oke, ada nih satu lagi dari Ade. Boleh Ade, silakan di open mic. Baik Bang, syukron. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan anak Ade dari Universitas Andalas. Ana izin bertanya kepada Bang Amar. Akhir-akhir ini semenjak pandemi lah Bang, kan kita banyak rasanya itu banyak kehidupan kita nih kan mahasiswa terutama Bang belajar online. Jadi di sela-sela waktu belajar itu biasanya untuk refreshing juga, lihat-lihat Instagram, lihat-lihat berita. Itu akhir-akhir ini banyak sekali kejadian yang fenomenal rasanya, bertentangan dengan syariat-syariat Islam, seperti itu Bang. Nah, pertanyaannya, kita sebagai kelompok pendakwah insya Allah, bagaimana supaya fenomena tersebut terhindar dari kita pribadi, dari keluarga kita, dan kelompok pendakwah kita Bang. Mungkin itu pertanyaan dari Ana. Syukron atas waktunya, dikembalikan ke Bang Hilman. Oke, baik, jazakallah khair. Ade, pertanyaannya boleh langsung ditanggapi saja barangkali Bang. Baik ya, jazakallah khairan Ade. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus mengikatkan kita kepada kebenaran gitu ya. Pertama, yang nggak banyak orang ketahui gitu ya. Teman-teman saya konten kreator atau mereka-mereka yang pakai Instagram, itu ada dua jenis orang. Orang pertama adalah mereka yang menjadikan Instagram sebagai pure hiburan saja. Ya, pure hiburan saja. Ada teman saya seorang penghafal Quran gitu ya. Dia anak Lipia juga gitu ya. Dia sudah nikah dan lain sebagainya, punya pondok pesantren dan lain sebagainya. Tapi dia konten di Instagram. Kenapa? Karena dia menjadikan itu hanya sebagai hiburan. Dan ada juga orang-orang yang dia sudah menghafal Quran, bahkan dia kuliah di luar negeri gitu ya, dia kuliah di Timur Tengah, setiap hari ketemu sama ayat, setiap hari ketemu sama ulama gitu loh. Tapi dia tetap pakai Instagram, dia tetap follow akun-akun dakwah dan lain sebagainya. Tujuannya untuk apa ya? Cari hiburan. Artinya gini, harus disadari bahwa fungsi utama Instagram itu bukan untuk belajar. Fungsi utama Instagram itu apa? Melepas lelah, hiburan, cari hal-hal baik. Ya nggak? Awal kan itu. Gini, kenapa kalian semua ini gitu, kita ini kenapa buka media sosial? Cari hiburan, bukan untuk belajar. Ya kan? Nah, tapi kemudian sekarang ini muncul orang jenis kedua yang menjadikan media sosial itu pure melulu sebagai tempat belajar. Ini bahaya. Mereka malas menemui guru di dunia nyata. Mereka tidak mau menghadapi masalah mereka di dunia nyata. Dan ini terjadi bukan hanya dalam hal agama. Ini juga terjadi di kalangan kedokteran, ini juga terjadi di kalangan psikologi gitu loh. Ini juga terjadi di kalangan bahasa. Ada orang-orang yang belajar ilmu kedokteran hanya dari media sosial. Ada yang mereka ini nanti kemudian jadi orang yang dikit-dikit konspirasi, habis disuntik Moderna katanya nanti tubuh kita memancarkan Bluetooth. Ya, ini ironis, orang kuliah gitu kan masih aja percaya hal seperti itu gitu kan. Atau nanti ada juga orang-orang yang mempelajari psikologi dari media sosial. Akhirnya apa? Dia yakin bahwa diri dia depresi, maka dia sayat diri. Dari mana gitu loh? Dia hanya melihat itu dari media sosial. Maka ya teman-teman sekalian, cara agar kita nggak ikut ke dalam hal-hal sesat semacam itu, kita punya guru di dunia nyata, udah nggak ada jalan pintas. Nggak ada jalan pintas. Ya, jadikan media sosial itu hanya sebagai pembanding. Ya, misalnya Ade di dunia nyata sedang belajar menghafal Al-Quran. Nah, perkara di media sosial nanti ada yang mengajarkan Al-Quran seayat dalam bentuk slide dan lain sebagainya, itu hiburan saja, pengingat saja. Tapi ilmu agama utamanya kita dapat dari guru, gitu loh. Udah ada teladan yang baik ya, dari Ustadz Alfi tadi siang gitu ya. Beliau meninggalkan segala sesuatunya, sekarang mondok, ya kan?
Terus teman-teman juga seperti itu kalau bisa. Ya teman-teman yang masih punya waktu, ayo cari forum, ayo bikin kelas atau apa seminggu sekali, teman-teman berguru dengan ulama yang benar, atau teman-teman sekalian hafalkan Al-Quran. Ya hafalkan Al-Quran. Karena kalau nggak seperti itu, teman-teman sekalian akan mudah sekali disesatkan. Orang itu menjadi mudah sesat, itu karena tidak punya pola pikir, bukan karena tidak tahu apa-apa. Boleh orang tidak tahu apa-apa, boleh. Akan tetapi yang penting dia punya pola pikir yang jelas. Pola pikir itu apa sih maksudnya? Pola pikir itu rumus ketika berpikir. Contohnya ketika teman-teman mengerjakan soal matematika, kalau nggak punya rumus, angka akan tetap jadi angka yang berserakan. Tapi kalau teman-teman punya rumus, angka itu akan jadi suatu isi, angka itu akan jadi suatu besaran. Angka itu akan jadi sesuatu yang bisa disebut bilangan. 1+1 sama dengan 2. Itu namanya rumus, ditambah dan sama dengan itu namanya rumus. Itu juga dalam pikiran kita. Siapa yang mengajarkan kita rumus? Ulama, kiai, dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau kita nggak punya rumus, angka akan tetap berserakan. 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 1. Akan berserakan begitu saja angka-angka itu. Dan ujung-ujungnya kita akan mudah sekali menjadi sesat. Ya, clear ya kira-kira. Analogi sederhananya seperti itu. Jangan dikira orang-orang, para konten kreator itu beneran hanya sibuk konten. Nggak juga. Ya jangan dikira seperti itu. Kita, wah teman-teman aneh banyak banget deh itu yang ternyata dia adalah seorang ulama gitu loh, ternyata dia di dunia nyata ngapain gitu loh, ada ya, dan banyak, hampir semuanya seperti itu gitu ya. Kira-kira seperti itu. Saya kembalikan kepada Herlambang. Oke, sekali lagi jazakallah khair Bang, itu sangat membuka inspirasi kita juga ya teman-teman semua gitu. Bagaimana Ade? Syukran Bang. Oke, siap. Nah itu ya teman-teman semua, walaupun memang kita mendapatkan kemudahan informasi dengan mengakses sosial media ataupun internet secara umumnya, tapi yakinlah teman-teman, berguru secara langsung kepada guru gitu ya, atau ulama, atau ustadz, atau kiai, itu adalah hal yang sangat penting gitu ya Bang. Dan yang sebenarnya aneh juga merasa gitu Bang. Karena sosial media ini terkadang kita tidak memiliki kemampuan memfilter. Jadi kita langsung ngambil aja gitu dengan informasi yang begitu banyak. Bang Amar, sekarang sudah masuk asar juga di sini nih Bang. Sebenarnya banyak sih Bang yang mau didiskusikan ya. Personally dari Anda pribadi ataupun dari teman-teman barangkali gitu ya Bang. Mungkin next time atau barangkali mohon izin kalau boleh Bang di DM akunnya atau di WA gitu lah. Untuk Boleh. diskusi tentang dakwah insya Allah. Nah, untuk yang sekarang boleh kita cukupkan dulu nih Bang. Barangkali kita ada sedikit kenang-kenangan dari panitia. Boleh panitia? Kembali kita tampilkan sertifikat virtual yang official kita serahin kepada Bang Amar pada sesi ini. Semoga ilmu yang beliau sampaikan menjadi berkah buat kita dan juga tentunya buat beliau sekeluarga. Dan tentunya Amin. bisa sama-sama kita amalkan nih apa yang disampaikan Bang Amar tadi. Bahwasanya kita coba memviralkan konten-konten sosial media dengan konten-konten dakwah, dengan konten-konten kebaikan gitu. Agar juga nanti mudah-mudahan kita juga bisa menjadi salah satu kader dakwah ataupun dai yang memanen pahala dari sosial media, bukan memanen dosa gitu loh. Siap ya teman-teman? Insyaallah semangat berdakwah semuanya. Berikutnya Bang, sesi foto bersama sebelum nanti kita selesaikan forum ini. Boleh di-close lagi teman-teman panitia untuk share screen-nya. Dari Hijratul Khairani, boleh di-close dulu share screen-nya. Karena kita akan foto bersama. Oke. Dari Anggi bisa bantu lagi ya, Anggi, untuk foto bersama? Ya, Bang. Silakan. Saya ada 2 slide. Slide pertama, satu yang belum on cam boleh on cam Kak Bang Tam. Oke, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Oke, baik. Sekali lagi jazakallah khair, Bang Amar. Semoga tetap berkah dan juga dirahmati oleh Allah. Mungkin boleh Bang, closing statement terakhir Bang, untuk menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Baik, ya. Sebagai closing gitu ya, pertama teman-teman sekalian, sebelum kita syiar di media sosial terlebih dahulu, kita harus punya guru, kita harus punya sarana baca buku, kita harus punya sarana keilmuan deh intinya gitu ya. Minimal seminggu sekali lah gitu ya, dari pagi sampai sore kita baca buku, dari pagi sampai sore kita murojaah, dari pagi sampai sore kita menuntut ilmu kepada seorang ulama, punya guru deh. Intinya teman-teman kalau ditanya siapa gurunya, nah gitu gampang dah kalau kata orang Jakarta begitu dah. Ya. Woi siapa guru lu berani-beraninya nulis kayak begitu? Begitu orang Jakarta emang, gitu ya.
Nanti dijawab, oh guru saya masih ini, udah tenang dah, biarin dah, gitu ya. Nah, Siap. itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sekalian, ini ayo kita lakukan kebaikan apapun yang kita bisa ya di media sosial. Di sini teman-teman sekalian, saya umumin ya teman-teman sekalian yang punya bisnis apapun itu, yang penting kalau bisa produk sendiri atau produk orang tuanya, jualan apaan kayak gitu ya. Asal jangan jual pulau sama jual batu bara aja ya, saya nggak suka. Gitu ya, teman-teman di sini. Siapa yang punya apaan kayak gitu ya, risol kayak gitu ya. Siapa atau rendang gitu ya kan, Padang gitu ya, rendang apa segala macam. Ayo gitu ya. Kasih videonya ke saya, tag saya di media sosial, tag saya di Instagram gitu ya, tapi jangan tag di akunnya, tag di story gitu ya. Kalau misalnya teman-teman ngasih video ke nomor saya aja, nanti video bisa saya upload gitu ya. Kasih video yang bagus, yang jelas, nggak usah yang macam-macam gitu ya. Terus yang ketiga teman-teman sekalian, ayo kita lebih melek lagi dengan realita yang ada. Setelah selesai tadi kita belajar agama, kita baca buku, kita ikutin apa ceramah-ceramah dari guru apa dan lain sebagainya. Ayo kita mulai melawan kemungkaran yang ada di sekeliling kita, tapi dengan kesanggupan masing-masing, ya. Jangan dengan emosi, jangan dengan jangan dengan keterbakaran sesaat gitu loh, jangan dengan dendam sesaat, dan berlatihlah untuk tidak mengomentari sesuatu yang tidak penting, ya. Berlatihlah untuk tidak mengomentari sesuatu yang penting. Diajakin debat sama orang-orang munafik, ada yang kadang-kadang perlu ditangani, ada juga yang kadang-kadang jangan. Jangan berantem di kolom komentar. Ya, jangan berantem di kolom komentar. Akan tetapi teman-teman sekalian udah bikin aja feed yang khusus membahas dengan satu ilmu. Ya, yang terakhir ya teman-teman sekalian saling doakan karena terlalu banyak main media sosial itu biasanya akan membuat seseorang justru jauh dari ilmu agama dan justru malah jauh dari kebenaran. Ya, secukupnya saja. Jadikan media sosial itu tempat cari hiburan aja. Cari ilmu agama itu jangan di media sosial. Ya, follow akunnya @alfialgozi dan lain-lain sebagainya itu gitu ya teman-teman sekalian. Udah fokus ke situ aja, nggak usah cari-cari akun-akun yang memecah belah, nggak usah gitu ya. Nggak usah cari akun-akun yang isinya gitu deh, si ini menghina Islam, si itu begini, nggak usah ya, nggak usah. Hidup kita itu tenang-tenang saja kalau bisa ya. Kira-kira itu teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Waalaikumsalam teman-teman, warahmatullahi marilah wabarakatuh. kali kita berikan takbir virtual ya melalui kolom chat untuk di sesi akhir ini, insya Allah. Semoga Allah berkahi ilmu yang kita dapatkan dan juga semoga teman-teman setelah agenda ini bisa menjadi orang yang lebih baik ya dengan insight-insight dan juga ilmu positif yang teman-teman dapetin. Dan tentunya yang gak kalah penting adalah mengamalkan ya kawan-kawan. Karena kalau misalkan sekedar cuman wawasan saja yang kawan-kawan dapat di sini, itu kayaknya rugi banget deh. Baiknya kita coba iringi juga dengan amalan insya Allah. Semoga ilmu kita juga bisa membawa kita ke surganya nanti. Afwan minkum, barangkali selama memandu acara dari pagi hingga petang ini ada kesalahan ya. Karena kebenaran itu datangnya dari Allah. Kesalahan itu datangnya dari setan. Saya hanya korban gitu ya. Kita hari ini melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, jazakumullah khairan. Ini live dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, sebelum acara kita pada sore hari ini ditutup, ada sedikit kedatangan juga dari panitia berupa sertifikat diserahkan kepada Dr. Herlambang Gunasi Gusti. Mungkin kepada penumpang dari acara kita, Bu Bowi, silakan untuk menyerahkan sertifikat virtualnya. Baik, disilakan kepada Ketua Pelaksana Acara KKITI untuk menyerahkan sertifikat kepada
kepada moderator kita pada hari ini, pada Bang Herlambang Tinasih Gusti. Baik, sepertinya Ketua Pelaksana sedang ada kendala jaringan. Baik, saya Intan, mewakili dari kepanitiaan KKITI pada tahun ini, mengucapkan terima kasih kepada Bang Herlambang Tinasih Gusti yang sudah memandu acara kita dari pagi hingga petang hari ini dengan sangat baik. Terima kasih kembali Bang. Terima kasih, sangat terima kasih Bang. Dan mohon maaf jika masih ada kekurangan dari tim panitia maupun dari tim inti juga. Dikembalikan. Baik, terima kasih kepada Nisa. Untuk selanjutnya kita ada sesi dokumentasi terlebih dahulu kepada kakak abang dan teman-teman yang belum mengaktifkan kameranya, silakan untuk mengaktifkan kamera, dan kepada dok bisa diambil alih untuk dokumentasi terlebih dahulu. Baik, saya ulangi kepada sebelum berakhirnya acara, kita akan ada sesi dokumentasi terlebih dahulu. Kepada teman-teman dari Pupdok bisa mengambil alih untuk sesi dokumentasinya. Nurul. Afwan kepada kakak-kakak dan abang sekalian untuk on cam. Izin Anggi, Afwan Bang Herlan, mungkin bisa on cam lagi Bang. Ya Bang Herlam lagi itu deh Bang, pergi ku solid kayaknya. Oke Anggi. Gimana MC, lanjut aja atau gimana? Tunggu abangnya atau gimana? MC. Boleh lanjut aja nih. Boleh lanjut aja Anggi. Oke Nurul. Baik, cuman ada satu slide, 1, 2, 3. Udah Nurul. Syukuran jazakumullah khair kepada Anggi yang sudah mengambil dokumentasinya. Mungkin sekian saja rangkaian acara KKITI kita pada hari ini. Terima kasih kepada kakak, abang, dan teman-teman serta peserta dari KKITI yang telah mengikuti acara dari awal hingga akhir. Anda sebagai MC mohon maaf apabila ada kesalahan. Ana Nurul Aulia Putri pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih MC.